Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya di sini akan menjelaskan hukum-hukum tajwid dalam surah At-Takwir dari ayat 1 sampai 29. Jadi agar lebih menghemat waktu, mari langsung menuju pada surah At-Takwir. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza syamsu kuwirat. Idza syamsu, asy-syamsu di sini dinamakan hukum bacaan asy-syamsiyah. Alasannya yaitu karena huruf al bertemu dengan huruf syamsiyah, tandanya tasdid. Huruf syamsiyah di sini ada 14 berkumpul dalam syair. Tibthumma sil rahman tafuz difdani'am da'su adhanni zur sarifan lil karom asyamsuh. Jadi yang kedua dinamakan hukum bacaan idhar sapawi karena mim sukun bertemu dengan huruf sin. Sedangkan huruf idhar sapawi ada 26, yaitu semua huruf hijaiyah selain mim dan ba. Idhar sapawi di sini termasuk hukum bacaan mim sukun. Hukum bacaan mim sukun ada 3, idhar sapawi, ifa sapawi, idgham mimi. Wa idzan nujumu kadarat. Wa idzan nujumu, an-nujumu juga dinamakan hukum bacaan as-syamsiyah karena huruf al bertemu dengan huruf syamsiyah, tandanya tasdid. An-nujumu, nun tasdid di sini dinamakan hukum bacaan gunnah musyaddadah, yaitu apabila nun dan mim bertasdid maka dinamakan hukum bacaan gunnah musyaddadah, tandanya yaitu tasdid. Cara membacanya dengan dengung. Nujumu dinamakan hukum bacaan mad tabi'i karena waw sukun didahului harakat dhamma. Huruf mad ini ada 3, yaitu waw, alif, ya. Waw harus terletak setelah harakat dhamma, alif harus terletak setelah harakat fathah, dan ya harus terletak setelah harakat kasroh. Yang dinamakan mad itu panjang, jadi cara membacanya harus panjang. Wa idzan nujumu kadarat, mungkah dinamakan hukum bacaan ikhfa hakiki karena nun sukun bertemu dengan kaf. Huruf ifa hakiki ada 15 berkumpul dalam syair. Sifda thana kam jada sasungkot sama dum tayyiban sifitu kondo lima. Jadi cara membacanya yaitu dengan samar. Ifa ini termasuk dari pembagian hukum bacaan nun sukun dan tanwin. Hukum nun sukun dan tanwin ada 5, yaitu izhar halki, idgham bi gunnah, idgham bi launnah, iqlab, ifa hakiki. Wa idzal jibalu suyirat. Wa idzal jibalu, al-jibalu di sini dinamakan hukum bacaan al-qamariyah. Jika tadi asy-syamsiyah maka ini al-qamariyah. Kenapa? Yaitu karena al bertemu dengan huruf qamariyah, tandanya sukun. Jika asy-syamsiyah tadi tandanya tasdid, maka al-qamariyah itu tandanya sukun. Huruf al-qamariyah juga ada 14, yaitu berkumpul dalam kalimat abghi hajjaka wa khaf aqimah. Wa idzal jibalu, jiba dinamakan hukum bacaan mad tabi'i karena alif terletak setelah harakat fathah. Wa idzal isyaru uttilat. Wa idzal isyaru, al-isyaru di sini dinamakan hukum bacaan al-qamariyah karena al bertemu dengan huruf qamariyah, tandanya sukun. Isyaruh dinamakan hukum bacaan mad tabi'i. Wa idzal wuhushu husirat. Al-wuhusuh dinamakan hukum bacaan al-qamariyah karena al bertemu dengan huruf qamariyah, tandanya sukun. Wuhu dinamakan hukum bacaan mad tabi'i karena waw sukun didahului harakat dhamma atau waw sukun terletak setelah harakat dhamma. Cara membacanya harus panjang. Wa idzal biharu sujjirat. Al-biharu dinamakan hukum bacaan al-qamariyah karena al bertemu dengan huruf qamariyah,
tandanya sukun. Biharuh dinamakan hukum bacaan mad tabi'i. Wa idzan nufusu zuwijat, an-nufusu dinamakan hukum bacaan as-samsiyah karena al bertemu dengan huruf samsiyah tandanya tasdid. Nun tasdid ini di sini dinamakan bacaan gunnah musyaddadah, yaitu setiap nun atau mim yang bertasdid maka cara membacanya harus dengan dengung. An-nufusu wa idzan nufusu harus dengung. Fu dinamakan hukum bacaan mad tabi'i. Wa idzal mau'udatu su'ilat, al-mau'u, al di sini dinamakan hukum bacaan al-qamariyah karena al bertemu dengan huruf qamariyah tandanya sukun. Mau di sini dinamakan hukum bacaan lin. Ada mad lin, ada lin. Perbedaannya ya. Kalau mad lin itu dibaca waqaf, lin itu dibaca wasol. Ini dinamakan lin yaitu apabila waw atau ya sukun dan sebelumnya itu berupa harakat fathah, maka dinamakan hukum bacaan lin. Cara membacanya harus dengan tipis. Wa idzal mau, tipis, mau u di sini dinamakan hukum bacaan mad tabi'i karena dhamma panjang. Mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat. Dzambing dinamakan hukum bacaan iklab karena nun sukun bertemu dengan ba. Sedangkan huruf iklab itu ada satu yaitu ba. Cara membacanya seperti mim mati. Di sini kan ada tanda mimnya itu di atas. Jadi cara membacanya seperti mim yang mati. Dzambing qutilat. Tanwin bertemu dengan huruf qaf dinamakan hukum bacaan ifa hakiki. Wa idzas suhufu nusyirat, as-suhufu di sini dinamakan hukum bacaan as-samsiyah. Wa idzas samaa'u kushitat, as-sama'u di sini dinamakan hukum bacaan as-samsiyah sama'u. Wa idzas sama'u dinamakan hukum bacaan mad wajib mutasil karena huruf mad bertemu dengan hamzah dalam satu kalimat, maka dinamakan hukum bacaan mad wajib mutasil. Wa idzal jahimu su'irat, al-jahimu dinamakan hukum bacaan al-qamariyah, jahimu dinamakan hukum bacaan mad tabi'i. Wa idzal jannatu uzlifat, al-jannah, al dinamakan hukum bacaan al-qamariyah karena al bertemu dengan huruf qamariyah tandanya sukun. Jannah, nun bertasdid dinamakan hukum bacaan gunnah musyaddadah. Seperti tadi ketika nun atau mim bertasdid maka dinamakan hukum bacaan gunnah musyaddadah. Alimat nafsum ma ahdarat, nafsum ma tanwin bertemu dengan mim maka dinamakan hukum bacaan idgham bi gunnah. Huruf idgham bi gunnah itu ada 4 berkumpul dalam lafaz yanmu, yaitu ya, nun, mim, waw. Apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf yang 4 maka dinamakan hukum bacaan idgham bi gunnah. Ma ini bertasdid jadi gunnah musyaddadah. Ma'ahdarat di sini dinamakan hukum bacaan mad jaiz munfasil. Jika tadi mad wajib maka sekarang mad jaiz. Apa bedanya mad wajib mutasil dan mad jaiz munfasil? Yaitu kalau mad wajib mutasil huruf mad bertemu dengan hamzah dalam satu kalimat. Jika mad jaiz munfasil huruf mad bertemu dengan hamzah di lain kalimat. Nafsum ma'ahdarat. Jadi di sini ma dan ahdarat itu di lain kalimat. Fala uqsimu bil khunnas. Fala uqsimu di sini dinamakan hukum bacaan mad jaiz munfasil karena huruf mad bertemu dengan hamzah di lain kalimat. Uqsimu bil di sini dinamakan hukum bacaan qalqalah, yang mana qalqalah itu ada 2 pembagian, yaitu qalqalah sura dan qalqalah kubra. Di sini termasuk qalqalah sura. Apa itu qalqalah sura? Yaitu
huruf qalqalahnya berada di tengah kalimat. Cara membaca qalqalah itu dengan mental uqsimu bil khunnas. Bilhu termasuk hukum bacaan al-qamariyah. Khunnas nun bertasdid yaitu nun musaddadah. Al-jawaril kunnas. Al-qamariyah, jawaril jawa matabi'i lil kunnas. Jawaril kunnas di sini al-kunnas termasuk hukum bacaan al-qamariyah. Wal laili idza as'as. Wal laili dinamakan hukum bacaan lin. Idza as'as idza matabi'i. Was subhi idza tanaffas. As-subhi di sini dinamakan hukum bacaan as-samsiyah karena al bertemu dengan huruf samsiyah tandanya tasdid. Subhi dinamakan qalqalah suro karena qalqalahnya berada di tengah kalimat. Huruf qalqalah itu ada 5 berkumpul dalam lafaz qatbu jadin qaf ta ba jim dal. Idza tanafas idza matabi'i. Innahu laqawlu rasulin karim. Innahu nun bertasdid gunnah musyaddadah, hunya matabi'i. Laqawlin rasul matabi'i lin karim. Tanwin bertemu dengan huruf kaf yaitu ikhfa hakiki. Karim dinamakan bacaan mad arid disukun karena huruf mad bertemu dengan huruf hidup dan berada di akhir kalimat. Dzi quwwatin inda dzil arsy makin. Dzi dinamakan hukum bacaan mad tabi'i. Quwwatin in. Tanwin bertemu dengan huruf ain dinamakan hukum bacaan idhar halki. Hurufnya ada 6 yaitu hamzah, ha, ain, win, ha, ho. Indah dinamakan hukum bacaan ikhfa hakiki. Zil ars dinamakan hukum bacaan al-qamariyah. Al bertemu dengan huruf qamariyah tandanya sukun. Makin mad arid li sukun. Muta'in sama amin. Muta'in to dinamakan hukum bacaan matabi'i. Insam dimakan hukum bacaan ifa hakiki. Sama mim bertasdid gunnah musyaddadah. Amin mad arid disukun. Wa ma sahibukum bimajnun. Wa ma ini matabi'i. Sonya ini matabi'i. Sahibukum bih mim sukun bertemu dengan ba dinamakan hukum bacaan ikhfa safawi, yaitu apabila mim sukun bertemu dengan ba maka dinamakan hukum bacaan ikhfa safawi. Bimajnun maj dinamakan hukum bacaan qalqalah surah. Majnun mad arid sukun. Walaqad ra'ahu bil ufuqil mubin. Walaqad dinamakan hukum bacaan qalqalah surah. Ra'ahu, ra'a ini matabi'i. Bil u dinamakan hukum bacaan al-qamariyah. Ufuqil mubin, kilmu dinamakan hukum bacaan al-qamariyah. Mubin mad arid disukun. Wa ma huwa 'alal ghaibi bidhanin. Wa ma matabi'i huwa 'alal ghaibi dinamakan hukum bacaan al-qamariyah karena al bertemu dengan huruf qamariyah tandanya sukun. Ghaibih, wai di sini dinamakan hukum bacaan lin, yaitu apabila iya atau waw sukun dan sebelumnya itu berupa harakat fathah, maka cara membacanya itu harus tipis. Lin. Ghaibih bidhonin mad arid disukun. Wa ma huwa biqauli syaitanir rajim. Wa ma ini mad tabi'i. Huwa biqau mad arid. Oh, bukan. Biqau dinamakan hukum bacaan lin karena waw sukun dahulu harakat fathah. Syai juga lin. To ini mad tabi'i nirra. Tanwin bertemu dengan huruf ra yaitu duam bila gunnah. Hurufnya ada 2. Huruf itu bila gunnah itu ada 2 yaitu lam dan ra. Rajim mad arid disukun karena huruf mad
bertemu dengan huruf hidup dan di akhir kalimat dan dibaca waqaf. Fa aina tadhhabun, aina dinamakan hukum bacaan lin, tadhhabun mad arid lisukun. In huwa illa dzikrul lil alamin, inhu dinamakan hukum bacaan izhar halki karena nun sukun bertemu dengan huruf ha. Sedangkan huruf izhar halki ada 6, hamzah, ha, ain, win, ha, ho. Cara membacanya dengan jelas dan terang. Inhu illa dzikrul li, maka hukum bacaan idgham bilaunah karena tanwin bertemu dengan huruf lam. Hurufnya ada 2 yaitu lam ar-ra. Lil alamin, a di sini dimakan hukum bacaan mad tabi'i, lamin mad arid lisukun. Lima sya minkum ayyastaqim, lima sya dimakan hukum bacaan ihfa hakiki karena nun sukun bertemu dengan huruf sya, huruf ihfa. Sya'ah dinamakan hukum bacaan mad wajib muttasil karena huruf mad bertemu dengan huruf hidup, huruf mad bertemu dengan huruf hamzah dalam satu kalimat. Minkum dinamakan hukum bacaan ihfa hakiki karena nun sukun bertemu dengan huruf kaf. Minkum dinamakan hukum bacaan izhar safawi, mim sukun bertemu dengan alif. Ayyastaqim, ayyas dinamakan hukum bacaan idgham bi gunnah. Hurufnya ada 4 yaitu iya, nun, mim, waw berkumpul dalam kalimat yanmu. Cara bacanya itu dengan dengung. Ayyastaqim mad arid lisukun. Wa ma tasha'una illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Wa ma di sini hukum bacanya mad tabi'i karena huruf mad terletak setelah kata fathah. Huruf madnya itu alif. Tasha'una dinamakan hukum bacaan mad wajib muttasil karena huruf mad bertemu dengan hamzah dalam satu kalimat. Mad tabi'i. Illa asamsiyah karena al bertemu dengan huruf samsiyah tandanya tasdid. Illa dinamakan hukum bacaan mad jaiz munfasil karena huruf mad bertemu dengan hamzah di lain kalimat. Illa dan an ini beda kalimat. Ayyah dinamakan hukum bacaan idgham bi gunnah karena nun sukun bertemu dengan ya. Cara bacanya dengan dengung, hurufnya ada 4, ya, nun, mim, waw. Yasha'ah dinamakan hukum bacaan mad wajib muttasil karena huruf mad bertemu dengan hamzah dalam satu kalimat. Allahu dinamakan lafdzul jalalah tafhim. Apabila lafdzul jalalah berharakat fathah atau dhamma maka dinamakan lafdzul jalalah tafhim. Apabila berharakat kasrah maka dinamakan lafdzul jalalah tarkik. Rabbul dinamakan hukum bacaan al-qamariyah karena al bertemu dengan huruf qamariyah tandanya sukun. Di sini mad tabi'i, lamin mad arid lisukun karena huruf mad bertemu dengan huruf hidup di akhir kalimat dan dibaca waqaf. Mungkin hanya itu pembahasan dari saya. Sekian, terima kasih.